Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki menelan korban jiwa dan ada ribuan orang yang saat ini mengungsi. Bagaimana perkembangan terkininya dan bagaimana pula dampaknya untuk warga sekitar, kami akan hadirkan untuk Anda dalam At Large hari ini. Kita lihat pemirsa, ini adalah perkembangan terkini dari jumlah korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Ini erupsi yang sudah terjadi beberapa kali dan kita lihat totalnya pada saat ini ada 10 orang dinyatakan tewas, 63 luka-luka, ada sekitar 10.000 lebih jiwa yang terdampak dan harus mengungsi. Lokasi pengungsian ini berada di Desa Dulipali dan juga di Desa Lewolaga. Ada beberapa titik yang sudah disiapkan oleh BNPB dan juga tim SAR gabungan terkait dengan lokasi pengungsian untuk semua orang yang terdampak. Dan kalau kita perhatikan sebelumnya, di hari sebelumnya ada 9 orang yang dinyatakan tewas, tapi kemudian ada 1 yang juga meninggal dunia karena yang bersangkutan ini punya riwayat penyakit asma dan setelah beberapa hari pasca erupsi akhirnya ia meninggal dunia karena asma yang dideritanya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Kepala BNPB terkait dengan hal ini? Nah, Letjen TNI Suharyanto mengatakan begini, jadi dari kondisi yang kita lihat hari ini di Gunung Lewotobi laki-laki pasca erupsinya, letak Gunung Lewotobi laki-laki dengan permukiman itu cukup dekat pemirsa. Berbeda dengan gunung berapi lainnya di Indonesia karena Lewotobi laki-laki ini sudah 22 tahun tidak pernah meletus. Sehingga itulah membuat banyak sekali pembangunan jalan, perumahan dan juga banyak fasilitas umum dalam kurang lebih radiusnya adalah 7 km dari atas puncak Gunung Lewotobi laki-laki. Itu adalah pernyataan yang disampaikan oleh Kepala BNPB pada saat menyatakan konferensi persnya tanggal 7 November 2024. Nah, saya mau ajak Anda kita lihat bagaimana sebaran wilayah terdampak. Jadi yang ada gambar gunung berapi Lewotobi laki-laki ini adalah titik di mana letusannya terjadi. Kita bagi ke dalam 3 peta pemirsa. Ini kita lihat di Kecamatan Bulangitang, salah satu sebaran yang paling banyak terdampak dari letusan Gunung Lewotobi laki-laki. Ada beberapa desa, ada 6 desa di sana, mulai dari Desa Pululera sampai dengan Desa Borukedang. Ini semuanya terdampak dari letusan Gunung Lewotobi laki-laki. Selanjutnya yang kita lihat lagi di slide selanjutnya ada Kecamatan Ilebura. Ilebura ini juga salah satu kecamatan yang terdampak parah dari Gunung Lewotobi laki-laki yang mengalami erupsi kemarin. Mulai dari Desa Dulipali, Desa Nobo, Desa Nurabelen, Desa Riang Rita, ini semua terdampak dari erupsi Lewotobi laki-laki. Dan satu lagi yang paling parah adalah Desa Titehena. Kita lihat pemirsa bagaimana sebarannya. Di Titehena bahkan ini cukup jauh kalau kita lihat bagaimana radiusnya dari Gunung Lewotobi laki-laki. Mulai dari Desa Konga, Desa Kolbasoma, Desa Bokang Wolomatang sampai dengan Desa Watowara. Ini adalah lokasi-lokasi yang terdampak dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Yang terdampak macam-macam mulai dari fasilitas umum, perumahan, sekolah, tempat ibadah, jalan, jembatan. Banyak sekali yang terdampak dari erupsi ini. Nah, saat ini masyarakat harus memperhatikan apa rekomendasi yang disampaikan oleh PVMBG. PVMBG menyatakan dengan tegas dan resmi bahwa tidak boleh lagi ada yang namanya aktivitas manusia dalam kurun 7 kilometer radiusnya dari puncak gunung sampai ke wilayah tempat masyarakat biasanya beraktivitas. Kemudian ada lagi yang harus diwaspadai yakni banjir lahar hujan atau yang biasa disebut dengan banjir lahar dingin. Dipetakan oleh PVMBG posisi yang bisa berpotensi terjadi banjir lahar adalah di Dulipali, Padang Pasir dan juga di Nobo. Kemudian untuk alasan kesehatan, PVMBG meminta masyarakat untuk menggunakan masker dan juga penutup mulut. Ini akan terus diberlakukan sampai status siaga Gunung Lewotobi laki-laki akan berakhir. Sampai kapan? Kita lihat. Jadi pemirsa, status siaga Gunung Lewotobi laki-laki ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur sampai dengan 96 hari lamanya. Tanggal 27 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Saat ini yang juga harus diperhatikan adalah soal kebutuhan pengungsi. Pengungsi ada ribuan jumlahnya tersebar di banyak sekali titik yang sudah disiapkan oleh BNPB dan tim SAR gabungan. Di mana saja ada banyak pemirsa, tapi yang jelas setiap pengungsi butuh kebutuhan pokok mendasar yang layak untuk mereka bisa tinggal dan menetap di sana sampai dengan
direlokasi atau ada kemungkinan-kemungkinan lain yang mungkin dilakukan. Mulai dari alat memasak, air minum, air bersih, kemudian kebutuhan MCK, tempat tidur. Nah, kalau soal tempat tidur dan juga toilet, kalau berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh BNPB, nanti akan dilengkapi secara bertahap. Yang menarik lagi adalah kita akan bahas hari ini soal penanganan bencana di Indonesia. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Kita akan bahas dengan pemerhati manajemen bencana dan juga jurnalis senior kebencanaan, ada Prihadi Adi, pemirsa. Hari ini datang di studio Metro TV. Mas Adi saya undang. Terima kasih sudah bergabung di studio Metro TV, Mas Adi. Apa kabar? Sehat Mas Adi? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Mas Adi, kita juga harus sehat secara pikiran, kesiapan mental. Kalau seandainya kita lihat apa yang terjadi hari ini di Lewotobi laki-laki. Itu dari pasca erupsi yang sudah terjadi ini. Apalagi yang harus diwaspadai masyarakat di sana supaya jangan lagi berjatuh korban? Yang jelas utamanya yang harus diwaspadai itu adalah bagaimana ketepatan dari status tanggap darurat yang saat ini tengah berlangsung. Ya, tanggap darurat karena kan Lewotobi sudah erupsi, bagaimana dengan penanganannya, itu yang harus diawasi. Dan saya rasa ketika kemudian Kepala BNPB sudah turun tuh di tanggal 6 November kemarin, kemudian juga BPBD telah berkoordinasi dengan BPBD, kemudian juga Dinas Kesehatan telah membangun posko-posko kesehatan, dapur umum pun juga sudah, itu merupakan bagian dari langkah yang amat sigap sih dari pemerintah untuk bisa menangani korban-korban dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Namun ketika kemudian ditanya apa langkah selanjutnya atau apa langkah antisipasi berikutnya adalah kita nggak tahu nih apakah akan ada tanda-tanda erupsi lanjutan. Makanya kita kemudian harus percaya nih informasi dari PVMBG apakah ada erupsi-erupsi atau potensi-potensi erupsi selanjutnya. Tapi tadi juga Anda juga mengatakan bahwa dikhawatirkan ada banjir lahar dingin atau yang orang sebut banjir lahar hujan. Betul, itu juga masih harus diantisipasi sebenarnya sih. Nah itu bagaimana masyarakat harus diberikan pemahaman kalau mengantisipasi itu tentu harus paham betul ciri-cirinya apa. Nah bagaimana memberikan pemahaman pada masyarakat? Yang jelas ketika kemudian tadi Kepala BNPB mengatakan bahwa radius 7 km dari puncak Gunung Lewotobi laki-laki harus sudah steril dari aktivitas manusia, maka itu harus dipatuhi. Kalau sudah dipatuhi berarti sebenarnya sudah cukup aman. Karena kan dari PVMBG sendiri kan sebenarnya sudah memberikan pemetaan tuh. Pemetaan dari kawasan rawan bencana 3 yang dari puncak itu 0 sampai 2,5 km. Kemudian 4 km untuk kawasan rawan bencana 2. Kemudian 7 km untuk kawasan rawan bencana 1. Itu untuk yang lontaran. Kita masih harus paham juga bahwa erupsi gunung api itu kan materialnya nggak cuma lahar. Betul. Ya, nah dari kawasan rawan bencana yang dibuat oleh PVMBG melalui peta, itu juga bisa terlihat tuh. Aliran laharnya tuh merapat kemana. Kalau Lewotobi laki-laki yang saya lihat itu ke arah utara. Berarti daerah-daerah situ masih harus segera disterilkan. Nah kalau bicara soal lontaran, berarti kan lava batu segala macam. Kepala PVMBG bahkan mengatakan, correct me if I'm wrong, bahwa karakteristik dari erupsi Lewotobi laki-laki ini cukup unik. Karena kalau Marapi itu kan bangunan-bangunan rubuh karena terpaan atau tindihan dari abu-abu. Nah, kalau yang Lewotobi laki-laki ini, bangunan rubuh itu karena lontaran batu-batu. Ini yang unik dan ini yang mesti harus juga diantisipasi oleh masyarakat. Jadi kalau misalkan soal hujan, kita bicara dengan data dari BMKG. Dari BMKG, kita juga masih harus paham apakah nanti di beberapa hari ke depan akan turun hujan, maka masyarakat yang berada di tepian sungai yang mungkin terdapat di Lewotobi laki-laki itu masih harus segera keluar dari jalur aliran sungai seperti itu. Baik, Mas Adi sebagai seorang pemerhati manajemen bencana, radius 7 km dari puncak itu, apakah sebenarnya itu adalah radius yang cukup aman untuk situasi pasca erupsi atau itu perlu dikaji berdasarkan karakteristik gunung? Nah, ini yang menarik, Valen, bahwa kemarin itu juga PVMBG mengatakan bahwa akan mengoreksi jalur kawasan rawan bencana. Bisa kemudian 7 atau mungkin besok 8. Karena ini tidak berlaku pada kasus Lewotobi laki-laki. Karena setiap erupsi gunung berapi, maka akan ada perubahan-perubahan peta. Dan masyarakat pun juga bisa melihat saya sebenarnya di magma.esdm.go.id. Anda tinggal di mana nih? Di Gunung Gamalama. Anda tinggal di mana nih? Di Gunung Marapi. Itu bisa dilihat sebenarnya. Dan perubahan-perubahan
wilayah itu juga jelas. Bahkan di Gunung Semeru pun juga jelas ada perubahan ketika kemudian di Desember 2022 erupsi, setelah itu akan ada perubahan-perubahan seperti itu. Jadi memang tiap kali ada erupsi, aktivitas gunung berapi erupsi, pemerintah tuh coba untuk membuat sebuah pemetaan-pemetaan baru. Di assessment lagi, apakah ini masih cocok, masih ideal, atau masih relevan dengan kondisi yang sekarang. Kalau misalkan di erupsi sekarang ini, ternyata lontaran batunya itu jauh keluar dari radius 7 km, maka bisa saja next akan dirubah menjadi 8 km untuk KRB 3 berarti ya. KRB 1, KRB 3 itu yang atas. KRB 3. 321. Rawan bencana. Apa Mas KRB? Kawasan rawan bencana. Oke. Jadi itu akan menyesuaikan dengan situasi terkininya ya Mas ya, Dan pada akhirnya mesti harus tahu juga nih, kalau misalkan sudah ada rekomendasi dari PVMBG, maka pemerintah daerah juga mesti harus sadar bahwa masyarakat yang memang udah nggak layak tinggal di kawasan rawan bencana 3, itu kan udah deket banget kan tuh. Betul. Itu udah nggak usah dari aja. puncak ya. Karena kalau misalkan akan diperbarui itu, tata ruang, tata wilayah. Saya ingat sekali kata narasumber dari tesis saya mengatakan bahwa kalau misalkan kita tetap menempatkan properti kita di kawasan rawan bencana, mau itu banjir, tsunami segala macam, maka kita mesti harus menyediakan dana sebesar apapun sepanjang properti itu berada di situ. Tapi kan kita tidak hanya berbicara soal properti bangunan. Ya. Ada manusia yang ada korban jiwa yang bisa jadi potensi jadi korban kalau seandainya erupsi. Itu kos yang nggak bisa diganti. Nah sekarang yang harus diwaspadai, karena kita belajar dari bagaimana bencana gunung api sebelumnya. Misalnya seperti di Sumatera Barat, di Semeru, ada banjir lahar dingin dan pasca erupsi. Apalagi kalau hujan deras. Dan itu tuh yang dipertanyakan adalah early warning sistemnya bagaimana, supaya jangan sampai jatuh korban lagi. Kalau mau bicara gampangnya ya, kalau misalkan masyarakat tinggal di gunung api yang beresiko, ya udah nggak usah tinggal di situ, ya kan? Tapi kan kita nggak mungkin seperti itu. Paling tidak ketika kemudian ada peringatan dari normal, berarti aktivitas gunungnya biasa aja gitu kan? Normal, waspada, siaga, awas. Awas nih udah erupsi gitu kan? Ketika kemudian sudah ada status waspada dari PVMBG, itu sebenarnya masyarakat sudah harus membatasi aktivitasnya. Udah nggak boleh lagi tuh deket-deket ke gunung. Udah mulai turun ke bawah tuh. Apalagi kalau misalkan sudah siaga. Udahlah nggak usah tinggal di situ. Karena bebannya itu bukan bebannya kepada masyarakat juga, tapi bagaimana beban pemerintah untuk kemudian mengevakuasi. Kita cukuplah belajar ketika Gunung Ruang. Ya kan, ketika masyarakat sebenarnya gunung itu kan awal-awalnya kan tidak ada masyarakat di situ kan. Betul. Kemudian ada 1, 2, 3. Bagaimana repotnya kemudian mengevakuasi masyarakat yang ada di situ. Baik. Yang jaraknya tuh cukup dekat dengan Gunung Ruang seperti itu. Pun juga kita masih harus belajar dari Gunung Lewotobi laki-laki juga. Masih banyak sebenarnya gunung-gunung api di Indonesia, dan masyarakat kita kan memang kebanyakan tinggal di lereng di kawasan kaki lingkar gunung juga ya, gunung Mas, ya? berapi. Kalau memang tidak bisa dievakuasi, paling tidak resiliensinya mereka, kemudian juga cara mitigasinya mereka itu terus dilatih tiap saat. Gitu. Mas Adi, terakhir karena durasi, bagaimana pemetaan gunung-gunung lain yang ada di Indonesia? Pemetaan gunung berapi di Indonesia itu kan ada 127 gunung api ya yang aktif. Itu ada dari strata tipe A, tipe B, dan tipe C. Kalau tipe C itu mungkin ada aktivitas vulkanik tapi nggak terlalu ya tidur lah ibaratnya. Dan saya rasa bahwa data-data yang dimiliki oleh pemerintah, PVMBG, kemudian juga dari warning dari BNPB segala macam, mestinya sih bisa diantisipasi juga oleh masyarakat. Karena masyarakat ini adalah kan ujung dari korban kan. Betul. Jadi masyarakat masih harus tahu juga, waspada juga, ketika kemudian sudah ada peringatan-peringatan, tolong diantisipasi. Bukan kemudian mereka harus khawatir berlebihan, tidak. Tapi disikapi dengan bijak. Mereka masih harus memperkuat komunitas mereka ketika mereka berada di lokasi gunung berapi, paham, kalau tidak mau direpotkan, keluar dari area yang berbahaya, atau menetap tapi was-was. Pilihnya ke bagaimana. Itu aja sih sebenarnya. Paling tidak, evakuasi, drill, latihan, mitigasi harus diperkuat. Infrastruktur, mitigasi struktural, dan mitigasi non-struktural. Pemberdayaan masyarakat dan juga bangunan-bangunan das, aliran-aliran lahar dingin, atau mungkin juga lahar yang lain-lainnya juga masih harus
antisipasi. Oke, jadi banyak aspek pemirsa yang harus diperhatikan kalau kita mau menyelamatkan lebih banyak lagi orang-orang yang tinggal di sekitar kawasan gunung api aktif yang ada di Indonesia. Terima kasih Mas Sama-sama, Prihadi Valen. Adi adalah pemerhati manajemen bencana sudah bergabung bersama kami di studio Metro TV. Pemirsa, nanti usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda dengan ulasan lain. Israel menyerang sekolah yang diubah menjadi tempat pengungsian di Kota Gaza. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.